Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Seksi MSKI, Bapak Wahyu Triyoga. Yang saya hormati, narasumber kita pada siang hari ini, Saudari Elsa Natalia Sitomorang, serta Bapak Ibu hadirin peserta bimbingan teknis pendampingan capaian output periode bulan Juli 2023 yang saya hormati. Sebelumnya, perkenankan saya, Novia Budiarti, memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Acara kita pada siang hari ini adalah bimbingan teknis terkait dengan pendampingan capaian output periode bulan Juli 2023. Adapun susunan acara kita, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala Seksi MSKI, dan dilanjutkan dengan penyampaian BIMTEK oleh narasumber kita, Saudari Elsa. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Kepala Seksi MSKI. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Triyoga, waktu yang tepat kami persilakan. Terima kasih, Manopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang telah hadir di link Zoom KPPN Pekanbaru yang biasa digunakan untuk layanan Zumpa, tapi kali ini kita menggunakannya untuk sementara waktu ya, untuk melakukan bimbingan teknis pendampingan pencapaian output. Ya, kenapa kita lakukan ini? Karena ini kesempatan langka Bapak Ibu sekalian. Kesempatan langka bagi satuan kerja mendapatkan nilai caput 100. Mungkin beberapa satuan kerja ada yang pernah mendapatkan 100. Terus kemudian di masa-masa berjalannya pelaksanaan anggaran dalam satu periode, pelaksanaan anggaran apakah periode triwulan atau periode semesteran maupun periode tahunan, itu nilai caput akan bergerak ya, bergerak apa? Bergerak turun. Karena apa? Ya karena capaian output ini yang merupakan keluaran dari hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tujuan pemerintah untuk menggunakan anggarannya untuk berbagai macam output yang nantinya menjadi outcome ketika dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Tentu sepanjang perjalanan itu nanti akan terjadi perubahan-perubahan atau revisi yang mengakibatkan akhirnya gap antara target dengan realisasi semakin melebar. Nah, gap itu diharapkan tidak terjadi di tahun 2023 dan bahkan mungkin tidak terjadi di periode ini nih, periode pelaporan caput bulan Juli. Karena apa? Ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penyesuaian target, di mana nanti realisasi dengan target itu bisa sama dan tidak ada gap lagi. Sehingga nilainya bisa 100 untuk semua satuan kerja. Nah, kalau nilainya 100, maka nilai IPA kita semua, satuan kerja maupun nilai IPA KPPN akan terdongkrak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya, yang telah membantu kami, dan juga intinya juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Dan demikian juga buat Bapak Ibu yang belum hadir, mungkin karena ini di recording hadir kam, nanti bisa mendengarkan bimbingan teknisnya seperti apa untuk mencapai nilai caput yang boleh dikatakan sempurna. Nah, sekarang jumlah partisipannya ada 100 tuh, seperti nilai impian caput kita. Ada 100 peserta di dalam Zoom. Nah, nilai caput yang kita inginkan, laporan caputnya adalah nilai 100. Artinya tidak ada gap antara target dan realisasi yang signifikan. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan kembali lagi terima kasih atas kehadiran dan apresiasinya untuk hadir di Zoom ini, dan kemudian nanti kalau bisa Bapak Ibu sekalian mengikuti arahan dari bimbingan teknis yang disampaikan oleh Kak Elsa sehingga bisa mencapai nilai yang kita inginkan. Mungkin kegiatan ini saya buka dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Novi selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu atas sambutannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu,
Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi presensi pada link yang telah kami sediakan di linktree/bimtek Cakut Juli 2023. Nah, baik Bapak Ibu, kita memasuki acara utama kita pada siang hari ini, yaitu bimbingan teknis pendampingan capaian output periode bulan Juli 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Saudari Elsa Natalia. Kepada Kak Elsa, kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Baik. Jelas. Baik, tadi mungkin udah sempat disinggung ya Bapak Ibu oleh Bapak Wahyu bahwa di bulan ini khusus gitu. Kita semua, seluruh satuan kerja harusnya bisa mendapatkan nilai 100 untuk capaian output. Kenapa? Karena untuk proyeksi, penginputan proyeksi target capaian output itu masih dibuka ya. Jadi diperpanjang kemarin yang awalnya berakhir di tanggal berapa ya kemarin terakhir ya, tanggal 31 ya kemarin terakhir, dan ternyata masih diperpanjang. Jadi seharusnya seluruh satuan kerja bisa mendapatkan nilai 100 di bulan Juli ini. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai 100? Nanti akan saya bantu strateginya ya Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Saya nggak share materi ya, saya langsung praktekin aja biar langsung cepat dipahami. Oh ya Bapak Ibu, mungkin nanti di akhir acara kita ada ini ya, ada post-test nanti mungkin dibawakan oleh Mbak Novi. Jadi mohon untuk diperhatikan. Saya share dulu. Saya mau share tampilan rencana target kinerja Satker. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, ini saya ambil salah satu contoh ya. Ini punya Satker MTSN 2 Rokan Hulu. Kenapa saya ambil? Karena RO-nya sedikit, jadi gampang kalau menjelaskannya. Nah, di sini ada 2 RO dimiliki oleh Satker MTSN 2 Rokan Hulu. Oh ya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Kenapa sampai sekarang nilai di OMSPAN belum 100, sementara realisasi bulan Juli sudah diinput sebesar target di bulan Juli. Nah, sampai saat ini memang aplikasi OMSPAN belum update ya Bapak Ibu. Jadi targetnya itu belum terbaca oleh OMSPAN, target yang sudah direkam oleh Satker ya di Saktinya. Namun, Bapak Ibu wajib untuk memastikan realisasi yang diinput di bulan Juli itu minimal sama dengan proyeksi yang sudah direncanakan di bulan Juli ini. Nah, ini salah satu contoh proyeksi target capaian output ya yang dimiliki oleh MTSN 2. Ini sebenarnya bukan pure seperti ini isian proyeksinya, tapi ini saya edit sendiri sesuai dengan yang saya dapatkan datanya dari OMSPAN. Nah, kalau dilihat, ini ada 2 RO ya. Ada 2 RO milik dari MTSN 2 Rokan Hulu. Nah, kalau kita lihat dari bulan Januari ya, data bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini sudah berlalu ya. Nah, Januari sampai bulan Juni. Nah, ini kan terlihat ya Bapak Ibu bahwa untuk ROO ini ternyata dibagi rata sama MTSN 2. Nah, ini tidak menjadi masalah kalau mau dibagi rata seperti ini ya. Nah, namun kami mau menyampaikan strategi ini trik lah ya, trik jitu. Untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni, ini kan sebenarnya sudah di-cut di bulan Juni kemarin dan tidak akan mempengaruhi nilai di bulan Juni ya. Dan ini cuma mengisi target. Nah, jadi saran kami Bapak Ibu,
Di bulan Juli sampai Desember yang kita input, nah ini dia ya. Di bulan Juli sampai ini kan kalau saya lihat ya pola perekaman dari MTSN 2, polanya adalah dibagi rata, dibagi 12 gitu ya. Jadi setiap bulan itu selalu ada penambahan PCRO itu 8,33 setiap bulannya. Gini ya. Nah, ini seperti ini tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu sudah merekam proyeksi misal di bulan Juli 8,33%, pastikan eh, realisasi yang diinput setiap bulan nanti itu minimal sama dengan proyeksinya. Kalau boleh sama aja, udah jangan kurang gitu. Nah, ada trik lain di mana Satker dapat mengisi eh, target itu dibesarkan di bulan Juni. Kan Juni sudah lewat ya, Bapak Ibu. Eh, Kalau kita lihat di sini kan dipukul rata ya, 8,33 semua. Jadi setiap bulan akan ada realisasi 8,33%, 8,33%. Maksudnya ada output sebesar ini. Gitu. Nah, tadi saya coba bagaimana kalau misalnya di bulan Juli sampai dengan bulan Desember itu dibuat cuma 5% gitu ya. Nah, ini tadi saya ambil datanya. Nah, ini saya coba tadi. Kalau Juli kan sebenarnya nggak perlu kita buat kecil ya, karena udah tahu realisasi di bulan Juli itu berapa. Bulan Juli kan sudah lewat ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya Bapak Ibu sudah tahu berapa output penambahannya di bulan Juli ini. Kalau misalnya di bulan Juli ada sekitar, anggaplah 8,33 ada outputnya gitu ya. Ini kita buat aja 8,33, kemudian di bulan Agustus sampai dengan Desember. Ini saya coba ya. Saya coba isi 5% setiap bulan. Dari bulan Agustus, karena 5% ini termasuk kecil ya. Atau mungkin ada yang ngisi 0. Nah, itu tergantung strategi masing-masing. Ini saya anggap bahwa MTSN 2 setiap bulan selalu ada penambahan output sehingga dipukul rata gitu. Nah, kalau saya berasumsi selalu ada output setiap bulan, dan saya mau menginputnya kecil di bulan Agustus, ya saya buat 5% semua. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini saya buat semuanya 5%. Dan saya buat sisanya di bulan Juni, targetnya 25%. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat target lebih besar di bulan antara Januari sampai Juni itu tidak masalah. Yang penting adalah bulan Juli sampai dengan bulan Desember harus terrealisasi. Nah, kemarin kan ada saran kalau misalnya dari Januari sampai Juni itu diisi sebesar realisasi yang sudah diinput gitu kan. Nah, ini dia. Eh, Kemarin disarankan bahwa yang diinput ini adalah sebesar realisasi yang sudah digunakan atau yang sudah dilaporkan lah, ibaratnya gitu. Diisi dari Januari sampai Juni sebesar yang dilaporkan kemarin. Itu hanya opsi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti uh, realisasi yang sudah pernah dilaporkan. Karena ada beberapa yang justru melaporkan dari Januari sampai Juni itu awal, kalau di total itu sebenarnya sudah lewat ya, artinya volumenya banyak yang kelewat. Jadi tidak sesuai dengan target misal. Ini kan kalau dilihat data volumenya ini ada 700 orang ya. Nah, kadang sampai akhir Juni kemarin, ternyata volumenya Satkernya sudah melaporkan ibaratnya berapa ya? 800. Nah, ini kan kelebihan ya. Misal dari bulan Juni, ini sudah dilaporkannya totalnya itu 800. Sehingga volumenya kelebihan dari DIPA. Kan di DIPA-nya cuma 700 orang. Nah, kemarin itu kami suruh untuk mengurangi data dari bulan Juninya. Nah, itu tergantung ya Bapak Ibu strateginya gimana supaya yang penting di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ini semuanya terrealisasi. Uh, Minimal sama atau bisa lebih besar. Yang penting jangan kurang dari itu, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, saran kami ketika Bapak Ibu
barangkali ada yang masih mau memperbaiki proyeksinya, masih dibuka ya, silahkan sampai besok. Silahkan diperbaiki proyeksi yang sudah direncanakan, dan saran kami adalah silahkan diinput dalam bentuk Excel seperti ini supaya nanti tiap bulan waktu mengisi realisasi Bapak Ibu udah nggak bingung lagi untuk membandingkan datanya gitu. Nah, misal ke Bapak Ibu udah punya data Excel ini ya, misal nanti bulan Agustus kita mau melaporkan capaian output gitu. Nah, untuk yang RO-nya ini ya, misal yang 006 bulan Agustus kita lihat target kita misal ya 5%. Nah, berarti ini menjadi patokan untuk kita mengisi realisasi di PCRO-nya. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian saya izin share screen dulu sapinya. Udah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba menggunakan sama ya. Saya izin menggunakan Satker MTSN 280 untuk penginputan realisasi. Sebenarnya ini datanya masih kosong ya, karena saya menggunakannya dari Pandu Sakti. Untuk pengisiannya masih sama, Bapak Ibu, di bulan Juli, silahkan. Nah, diklik RO, ini anggaplah kita sedang melaporkan output bulan Juli ya. Nah, kita lihat di bulan Juli kemarin proyeksi kita berapa? Nih, misal bulan Juli kemarin proyeksinya 8,33. Ternyata mungkin bisa terrealisasi 9% gitu ya. Silakan kita tambah realisasi. Berarti kalau dari rencana sebentar ya, saya stop dulu. Biar kelihatan seluruhnya, kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat dari rencana bulan Juli tadi ada 8,33. Jadi yang kita input adalah di PCRO minimal sama ya. Kalau PCRO minimal sama berarti 8,33. Sorry, koma ya. Enggak, saya. Ya, anggaplah 8, koma berapa gitu bebas. Nah, kita lihat volume yang sudah kita rencanakan di bulan Juli berapa. Kelihatannya ini, Bapak Ibu, volumenya yang kita rencanakan 24. Berarti kita input volumenya di sini juga 24. Nah, misal seperti dokumennya SPM atau SP2D atau dokumen atau surat atau apa gitu. Dan silakan diisi keterangan. Misal penambahan PCRO di bulan Juli adalah 8% dan RPRO adalah 24, satuannya apa? Orang ya, 24 orang. Ibaratnya gitu. Atau yang Bapak Ibu sudah merencanakan dia di pukul rata ya. Pukul rata 8,33. Nanti ditambahin di penjelasannya lagi. Ini PCRO dihitung secara rata-rata. Ya, kalau keterangan ini sebebas satu ya Bapak Ibu mau diisi apa. Itu kemudian silakan diklik simpan. Ini asal aja dulu ya. Oh ya Bapak Ibu mau menambahkan, mohon ketika memilih
ada gap misal, ada gap di atas 20%, maka harus memilih referensi capaian. Ya. Nah, referensi capaian ini sangat tidak boleh memilih referensi kode 99. Tadi kami lihat pelaporan bulan Juli ada 6 RO kalau nggak salah yang tidak terkonfirmasi, dan kami belum mengecek ya tidak terkonfirmasi itu karena apa. Dan biasanya tidak terkonfirmasi itu karena referensi dipilihnya 99. Nah, mohon Bapak Ibu ketika ada misal pilihan ini kan cuma ada berapa? Ada 5 yang muncul ya. Nah, ada beberapa kadang itu muncul cuma 2, antara nomor 7 atau 99, atau antara nomor 2 dan nomor 99 gitu. Nah, kami pastikan mohon jangan memilih kode 99. Atau kalau misalnya cuma pilihannya 99, mohon diinformasikan ke kami biar kami analisa RO-nya seperti apa. Gitu. Karena ketika Bapak Ibu sudah memilih kode referensi 99, maka otomatis RO tersebut tidak terkonfirmasi ya, langsung dianggap nilainya 0. Gitu. Nah, kalau misalnya cuma ada pilihan 99, nah silakan dihubungi CSO KPPN Pekanbaru ya, Bapak Ibu, supaya bisa kami bantu di mana kesalahannya. Gitu. Silakan kalau referensi itu bisa pilih nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 juga bisa ya, tapi lebih sering nomor 2. Jadi, anggaplah kita pilih nomor 2 referensinya gitu ya, kemudian diklik simpan. Kayaknya ini tidak bisa tersimpan harusnya ya, karena tersimpan ya. Oke, gitu. Kemudian satu lagi ya, kita lihat layanan perkantoran. Di layanan perkantoran, kita rencanakan di bulan Juli ada PCRO sebesar 8,33. Ya, ini kelihatan ya Bapak Ibu, 8,33. Silakan kita input. Sini tambah realisasi. Oke, kita lihat volumenya ada nggak kita rencanakan di bulan Juni. Tidak ada ya. Volumenya 0, jadi kita isi 0. Ini udah 0. Bukti dokumen bisa kita isi bebas. Dokumen, SPM, terserah ya Bapak Ibu. Kemudian keterangan sama. Buat penambahan PCFU bulan Juli adalah 8,33. Dan RPRO adalah 0. Itu kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini kalau dilihat bulan Juli, ini semuanya sudah berisi ya, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah dipastikan bahwa penginputan yang sudah kita isi sama dengan proyeksi yang kita lakukan di bulan Juli ini ya. Di bulan Juli ini kalau sudah sama, sudah pasti nilainya 100 capaian outputnya ya, Bapak Ibu. Jadi, mohon kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki proyeksi kalau misalnya di bulan Juli sudah direncanakan misal 10 ya. Tapi ternyata output penambahan itu cuma 5%, ibaratnya gitulah. Nah, sebenarnya kan nggak sama ya, kalau kita input 5, sudah pasti nilainya akan turun. Ya, nggak 100. Nah, karena proyeksi masih dibuka, ini si 10 ini kita kurangi jadi 5. Supaya nanti realisasi sama dengan proyeksi. Gitu. Itu ya Bapak Ibu untuk penginputan proyeksi dan realisasi capaian output. Gitu.
Nanti setelah RO-nya ini sudah selesai di input, silakan diklik kirim. Kirim ya. Belum dikirim, oke. Itu aja ya Bapak Ibu. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan kami kembalikan ke MC Mbak Novi, silahkan. Mbak Elsa mau nanya dari Kemenak Sia. Sebentar ya Bu ya, biar diambil alih dulu sama Mbak Novi. Oh gitu, Iya. iyalah. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terlebih dahulu tadi yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin dari MTSN 3 Sia ya tadi ya, yang terlebih dahulu raise hand. Silakan Pak. Kita buka 3 Ya, sesi tanya jawab terlebih dahulu. cek cek. Ada suaranya, Bu? Ada Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari MTS 3 kemarin sudah mengirimkan capaian output sama seperti yang kami buat di bulan Juni. Tetapi setelah saya lihat di Omspan, di Bung Eva, Monef, nilainya itu belum 100%. Padahal yang saya isi itu sama seperti target ataupun sesuai yang kami buat di rencana proyeksinya. Nah, jadi apa yang menjadi kendala ataupun tidak 100% dari capaian itu kami mohon dibantu. Mungkin langsung ke screen aja lah. Cek, cek. Baik Pak, mungkin kita tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Kita lanjut dulu untuk satker selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya dari Bawaslu Sia, silakan Pak. Bapak atau Ibu dari Bawaslu Sia. Oh ya baik. Kita lanjut ke Bu Zakia dari Kemenak Siap. Silakan Ibu. Iya Mbak, mau nanya nih. Kan kemarin udah ngisi capaian outputnya. Kan nilainya belum 100 nih. Udah sesuai dengan itu. Jadi ada yang nggak sesuai memang, tapi sudah saya perbaiki. Jadi pas kita memperbaiki ini, apakah nilai apa capaian outputnya itu dikirim ulang lagi atau hanya proyeksi aja yang dikirim lagi gitu? Karena kemarin memang ada saya ngisinya nggak sesuai dengan proyeksi karena nggak ada belum ada realisasinya bulan ini gitu. Jadi yang saya kirim ini apakah capaian outputnya dikirim ulang lagi atau hanya proyeksi aja gitu Ya, yang baik, Bu. diperbaiki? Oke, nanti kita tampung terlebih dahulu ya Bu pertanyaannya. Kita Oke. lanjut ke penanya selanjutnya. Dari tadi Bawaslu Siap, apakah jadi bertanya Bapak atau Ibu dari Bawaslu Siap? Jadi, Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya belum bisa mengaktifkan kamera. Izin apa boleh saya share screen? Untuk mungkin pertanyaannya terlebih dahulu ya Bu. Ya, jadi gini,
ada RO yang sebenarnya progresnya sampai Juni itu masih 0%. Nah, di Juli ini baru ada progresnya, kira-kira sekitar 20% lah anggap. Nah, namun kemarin di Juni, KPPN itu kan menyuruh kita untuk sesuai dengan target yang di Omspan ya. Jadi waktu di Juni saya buat 49%. Padahal aslinya di Juni itu 0 dan sekarang baru 20. Nah, kalau di proyeksi itu kan tidak bisa tulis minus ya. Kalau realisasi mungkin bisa saya minuskan 29 gitu ya. Cuman kalau untuk diproyeksi kan itu tidak bisa diminuskan. Jadi apa boleh kalau yang proyeksi di Juni itu saya jadikan 0, lalu di Julinya saya jadikan 20, nanti di realisasi baru saya minus 29. Oke, baik. Bisa kami tangkap Bu untuk pertanyaannya. Mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu, kami persilakan untuk Pak Elsa untuk dapat menjawab pertanyaannya. Silakan pada Pak Elsa. Baik, kita mulai dari Bapak Anam dulu tadi ya. MDSN siap. Tadi katanya ada RO sudah diisi sesuai dengan proyeksi ya, Bapak ya, nama Bapaknya. Sudah diisi sesuai proyeksi, namun nilainya belum 100 gitu ya, Bapak ya. Mana tadi Bapaknya? Halo, Bapak Anam? Iya, ya Bu. Iya, betul Bu. Iya, nah untuk saat Sesuai ini, dengan hasil. iya betul. Untuk saat ini dari Omspan belum ini ya Bapak ya, belum update untuk target PCRO. Di Omspan sendiri target PCRO itu masih data kemarin alias masih menggunakan data triwulan 3. Nah, saat ini Omspan memang belum update, Bapak. Jadi nanti ketika Omspan update, mohon untuk dipantau kembali apakah nilainya sudah menjadi 100. Gitu ya, Pak ya. Tinggal menunggu Omspan yang diupdate gitu, Pak. Untuk saat ini memang seperti itu. Gitu ya, Bapak Anam ya. Ada lagi Jadi tidak tanggapan? perlu tidak perlu saya menggantinya Bu. Sesuai dengan ada yang Ibu sampaikan, ada trik-triknya ataupun tetap saya sesuai dengan yang saya buat supaya nilainya itu 100. Memang yang di bulan Juni itu saya buat tuh nilainya 100 Bu. Tetapi ketika bulan Juli saya lihat di Omspan itu nilainya masih 92, sekian persen gitu kan. Nah, jadi tidak sama dengan bulan Juni. Padahal Ini kami buat, jangan-jangan pekerjaannya udah selesai ya? maksudnya pekerjaan Sebentar, apakah RO-nya ada berapa, Pak? RO kami ada 2. Ada 2 ya? Yang sama dengan MTS 2 tadi Bu, Rohul tadi. Kami kan di Jasa kan. Jadi ada 2 layak untuk 2135 itu ada 1 layanan, dan untuk 2129 itu kan kami ada jumlah siswanya kan ada 178 gitu. Nah, jadi kami buat setiap bulannya itu untuk PCR-nya sama 8,33, dan untuk apanya Pukul sama rata saya ya? buat rata-rata 15 siswa, kecuali di bulan Desember itu bisa 14 siswa. Nah, jadi di proyeksinya itu saya buat, dan nilainya 100 kan ketika kita buat proyeksi kan jumlah terakhirnya di bulan Desember itu. Bulan Desembernya. Tapi ketika saya buat capaian output di bulan Juli, itu nilainya masih belum maksimal, belum sampai 100 itu. Mungkin kan itu ada yang sampaikan di Elsa tadi karena belum ada update ya. Betul. Update. Untuk penginputan bulan ini sama ya 8,33 ya. 8,33. Oh ya. Seharusnya nanti ketika aplikasinya sudah update harusnya nilainya bisa menjadi 100 ya Pak ya. Tidak masalah Bu ya berarti. Iya, kalau saya lihat sih di sini, tapi ini sudah sesuai dengan proyeksi kan ya Pak ya. Yang diproyeksikan memang 8,33 setiap bulannya. Ya, kemudian jumlah siswanya juga satu rata dari Januari sampai November itu 15, tapi di bulan Desember 14 siswa untuk mencapai 178 siswa tadi.
Baik, baik. Jadi nanti kita tunggu Omspannya update dulu ya Pak ya. Nanti kita Nah, pantau ya. kembali. Terima kasih Bu Elsa. Baik, Pak. Sama-sama. Kita lanjut ke Ibu Zakiyah ya. Sama ya kasusnya ada juga yang nilainya tidak 100 sehingga diperbaiki karena tidak sesuai dengan proyeksi. Apakah harus mengirimkan proyeksi dan cabut kembali? Iya. Jadi Ibu pastikan Ibu mengirimkan proyeksi terlebih dahulu, kemudian mengirimkan kembali realisasi capaian outputnya ya, Ibu Zakiyah. Iyalah Mbak, terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Kita lanjut Ya, untuk Bawaslu Siak. Ada yang progresnya sampai Juni ya 0%, tapi di bulan Juli sudah ada realisasi 20% tadi gitu ya. Tapi sementara di akhir Juni kemarin sudah dilaporkan 40-an persen gitu ya, Ibu ya. Dari Bawaslu Siak, apakah boleh memperbaiki cabut bulan Juni itu tadi ya, untuk menyesuaikan kembali PCNO. Nah, untuk di bulan Juni sudah tidak bisa dibuka lagi ya Ibu ya. Jadi bisanya diperbaiki di bulan Juli. Nah, sebenarnya kalau Ibu sudah terlanjur melaporkan 40% di bulan Juni, di bulan Julinya sepertinya tidak menjadi masalah kalau misalnya Ibu pertahankan sebesar 40 di bulan Juli. Soalnya nanti kan akan terus berjalan ya, entah di bulan Agustus nanti tiba-tiba menjadi 50% atau 60% gitu. Atau kalau Ibu mau betul-betul mau memperbaiki cuma 20% aja, silakan diperbaikinya di bulan Juli ini, dibuat minus berarti. Izin, berarti kalau untuk proyeksinya itu bagaimana ya? Karena kan proyeksi tidak bisa diminuskan ya. Iya, proyeksinya berarti diisi 0 bulan Oh, berarti Julinya. yang bulan Juninya tetap 49 gitu. Iya, betul. Jadi nanti untuk bulan Juni secara keseluruhan ya, yang sudah Ibu laporkan kan anggaplah 40%. Nah, untuk pelaporan bulan Juli, anggaplah sebenarnya adalah sudah 25% ibaratnya gitu ya. Nah, Ibu bisa dengan cara untuk proyeksi itu bisa diisi 0 bulan Juli. Tapi nanti untuk pelaporan bisa Ibu isi minus 15. Supaya nanti secara keseluruhan laporannya nilainya jadinya 25 gitu. Atau Ibu melaporkan proyeksinya 0 di bulan Juli, untuk realisasi diisi 0 tetap. Jadi sampai bulan Juli akan terbawa nilainya 40% ibaratnya gitu. Atau nanti diperbaharui apa ya? Jadi sejalan aja gitu tanpa mengubah data ibaratnya gitu. Tapi diproyeksi diisi 0 berarti supaya tidak ada penambahan di bulan Juli dan supaya nilainya tidak semakin bertambah. Oh, soalnya itu kan jadi gapnya jadi banyak ya, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya tadi sempat saya bilang waktu pemilihan referensi, yang penting jangan kode 99. Dan itu masih diwajarkan. Maaf, satu lagi mau tanya, Ya, kalau target proyeksi itu setelah dikirimkan apa harus nunggu 1 hari dulu untuk realisasinya, input realisasinya? enggak sih, bisa langsung. Jadi setelah proyeksinya dikirim, diperbaiki lagi, silakan untuk mengirimkan kembali realisasi capaian outputnya. Terima Bisa kasih. kok langsung. Iya, Ibu sama. Maaf Mbak Elsa, boleh numpang nanya juga. Seperti ini Ini hampir mirip gimana? dengan punya Ibu Bawaslu ini. Kami kan ada gap sebesar bulan Juli kemarin ada gap sebesar 40-an persen. Dan jadi pas pengisian realisasi bulan ini kami mengisinya tetap nol. Kalau kata Mbak Elsa tadi dibikin minus gitu. Apakah minus atau nol? Soalnya nilai kami belum maksimal gitu loh. Untuk proyeksi dia 0 ya, Bu. Karena di Iya, proyeksi nggak bisa iya. minus. Kemarin kami bikin proyeksinya nol karena gapnya besar kan, jadi proyeksinya nol. Untuk realisasi kami bikinnya berapa? Minus Eh, berarti te- kalau mau memperbaiki nilai. Tadi kan saya kasih Oh, pilihan ya. Pilihannya ada mm-mm. 2. Ibu bisa mengisi minus di bulan Juli atau nilainya Ibu pertahankan dengan cara mengisi realisasi 0. Iya, realisasi nol. Terus kami pilih apa yang pilihan yang 4 itu. Tapi nilainya masih belum maksimal gitu loh. Jadi Iya, kami bagusnya itu bikin nol atau bikin minus realisasinya. kalau mau nilainya maksimal 0 Ibu.
Oh, nol aja. Tapi Iya, nilainya belum maksimal karena belum update gitu ya. Ya iya. udah. Kalau itu belum update. Oh gitu. Berarti kami sesuai nol aja ya, sesuai Iya, proyeksi ya. iya Oke, betul. oke. Kalau Makasih ya. sesuai proyeksi harusnya nilai 100. Oke, makasih. Baik, iya Ibu sama-sama. Untuk berikutnya kita serahkan ke Mbak Novi ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Yang raise hand terlebih dahulu mungkin ya, karena tinggal 2 orang. Yang pertama dari BP2JK Riau, Ibu Ernawati. Kami persilakan Ibu untuk bertanya. Ya, Mbak, makasih Mbak. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat sore Mbak Elsa. Sore. Kami dari BP2JK sudah ngisi capaian output itu sudah sesuai realisasi. Tapi target yang kami itu tidak mencapai target ya. Dan isiannya kami sesuaikan dengan realisasi yang sudah ini dari bulan Mei, Juni, Juli itu sudah sesuai rencana yang sesuai dengan anggaran yang di halaman 3 DIPA, Mbak Esa, yang kami masukkan. Di bulan Juli ini kan ada pengadaan revisi mobil. Jadi yang awalnya itu kan sudah mencapai 100%. Tapi pelaksanaan pengadaan tersebut di bulan Agustus ini, akhir Agustus lah, Mbak. Itu nanti gimana apa pengisiannya, Mbak? Kami sudah mengirimkan, apakah sudah betul cara pengisian yang punya kami itu, Mbak, yang di BP2JK. Ya, capaian outputnya. Baik, baik. Kayaknya langsung kita jawab ya. Baik, Ibu Erna. Ini ada penambahan pagu kah maksudnya, Bu? Pagunya Atau tetap, pagunya tetap ya? Hanya saja ada pemindahan realisasi. pagu anggarannya tetap 3 miliar. Tapi ada penambahan item pengadaan mobil itu. Nambah kegiatan tapi pagunya sama. Iya. Tapi belum 100% berarti, Bu. Akhirnya belum 100% karena udah penambahan itu kan. Iya, betul. Yang 53. Oke. Untuk proyeksinya sudah Ibu laporkan. Kalau di bulan Agustus ada nggak Bu dilaporkan capaian output berapa persen gitu PCRO-nya? Kita menyesuaikan sesuai dengan di halaman 3 DIPA aja, Mbak Elsa. Karena kita sudah melaporkan itu, jadi kita menyesuaikan. Bulan Juli ini kita kelebihan lah untuk realisasinya tidak melebihi dari 5% gitu. Tapi yang di bulan Agustus yang rencananya ada pengadaan itu apakah sudah dituangkan di halaman 3 DIPA? Sudah. Oh, sudah. Sebenarnya kalau sudah Ibu tuangkan di halaman 3 DIPA dan proyeksi Ibu sudah sama dengan halaman 3 DIPA itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tidak masalah ya, Mbak ya? Iya, yang penting nanti proyeksi yang kita input itu minimal sama dengan halaman 3 DIPA itu. realisasi capaian output. Oh, capaian output. Iya. Tapi kalau Gitu. melebihi dari apa nggak apa-apa ya, tapi tidak melewati 5% gitu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Sebenarnya patokannya adalah target harus tercapai, ibaratnya gitu. Target yang sudah kita tetapkan, ini benar-benar harus bisa kita capai setiap bulan. Ini yang targetnya, maksudnya targetnya dari KPPN-nya atau dari kesakkerannya, Mbak? Target satkernya, Ibu. Kan tadi ya? tadi yang sudah itu ya? Halaman 3. Kalau Ibu patokannya halaman 3 DIPA, iya Ibu. Kan untuk penginputan tadi ya yang Excel saya share, yang mana tadi kan ini kan misal di bulan Juli Ibu sudah targetkan 5%, ibaratnya gitulah ya. Ditargetkan ada 8%. Nah, ini target ini harus tercapai. Yang penting itu kalau capaian output. Kalau salah satunya tidak mencapai itu gimana, Mbak? Udah pasti nilainya nggak akan bisa maksimal. Kalau mau maksimal, nilai ini harus tercapai. Makanya sekarang ditentukan oleh Satker. Satker yang lebih tahu kira-kira bulan Juli target untuk RO tertentu berapa yang akan tercapai.
masing-masing RO. Seperti ini Masing-masing kan, RO ya, iya bukan tadi ini ada RO ini ya siswa MTS penerima BOS ibaratnya gitu. Nah, ya. yang di sini ditargetkan ibaratnya 5% untuk bulan Juli. Nah, ini harus tercapai Hmm. Lebih gitu. melebihi tapi tidak melewati 5% boleh. Boleh, yang penting jangan kurang dari 5. Ya jangan kurang. Iya, ibaratnya sama, udah kita pasang target harus tercapai. Kalau nggak tercapai targetnya, berarti nilainya tidak maksimal. Kalau kita dilihat di apa kan Mbak, kan di apa Monef itu kan ada yang 52 bisa bisa antara RO1 menutupi dengan RO yang satu gitu, tapi dengan skor Ini yang enggak 52 lagi. gitu. Nah, Enggak ini enggak, dia masing-masing RO. paruh ya. Enggak. Jadi Oh, masing-masing RO itu targetnya bisa berbeda. oh gitu. Iya, sama Enggak kayak menutupi, yang ini ya. maksudnya menutupi. Misalnya kami kan ada tiga Mm-mm, RO, mm-mm. tapi Maksudnya saling menutup ya, ibaratnya si A. yang satu RO kan pengadaan Mbak 53 kan Oke, kita main heeh. ini. Yang dua ini saling menutupi gitu, yang lima ke apa Iya, aku kalau 52 tidak itu kan. tercapai 52 ditutupi sama 53 gitu ya. Oh bukan. Bukan kayak gitu. RO antar RO itu Mbak. Jadi Heeh. misalnya 2435 RO kami sama 4201. Hmm, Apabila yang RO 2435 tidak tercapai, misalnya kita lihat 5%, tapi yang tercapai hanya 4%, tapi di RO 4202 4201 itu kelebihan gitu. nggak bisa nutupin kayak gitu Nggak dia, boleh Bu. ya. Enggak. Oh, itu Berharapnya bisa tidak gitu ya, Bu, mencapai saling 100% ya menutup. ininya Iya, ya. nggak akan bisa maksimal nilainya. Jadi Hmm, dia dinilainya itu benar-benar per RO. per RO ya. Iya, Ibu. Karena di Monef itu saya lihat kan ada per menutupi yang per RO, ada yang terinci gitu Pak. Jadi kita makanya yang terinci per RO masing-masing ya. Iya, jadi nilainya per masing-masing RO. Oke. Makanya targetnya itu harus benar-benar benar diisi gitu biar Ya dengan nilainya bisa RO ya. maksimal. Hmm, Gitu ya Ibu Erna ya. ya, makasih. Oh ya Mbak, satu Mbak tanya. Misalnya RO bulan Juli, ini kita kalau kalau kita sesuaikan DIPA kan per triwulan. Iya, Ah, itu apa eh, pengaruhnya per bulan ya Mbak ya, bukan per triwulan ya. per bulan. Bu. Per bulan ya. Sekarang iya per bulan, bukan per triwulan. Hmm. Makanya targetnya itu benar-benar dibuat bulan Juli berapa, bulan Agustus berapa, bulan September berapa. Dan itu harus kita capai. Siap. Gitu Kasih ya, Mbak Bu. Esa. Iya, Ibu Erna sama-sama. Sore. Selamat sore. Kami serahkan ke Mbak Novi. Langsung saja kita lanjut ke penanya selanjutnya dari BPS 636998. Silakan Bapak atau Ibu. Oke, selamat siang. Silakan. Jadi mau tanya, mungkin sebelumnya ini ya dari Zoom yang kemarin itu yang saya tangkap untuk pengisian target atau proyeksi di bulan Januari sampai Juni itu kan mengikuti mengikuti capaian output yang sudah kita capai, sudah kita laporkan. Jadi mengikuti itu saja. Nah, untuk yang Juli sampai Desember itu kan kita yang tentukan ya. Nah, jadi yang mau saya tanya itu bagaimana cara kita tahu yang di Januari sampai Juni ini udah sesuai gitu dengan target yang udah kita proyeksikan dengan yang sudah kita laporkan di sebelumnya. Kemudian untuk yang di bulan Juli ini kan masih belum update ya via Omspan-nya. Nah, itu nanti kalau misalkan sudah update dan update-nya itu setelah deadline pengumpulan capaian output itu apakah masih bisa diperbaiki? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung saja. Baik, langsung saja ya. Tadi dari BPS apa ya? BPS Pelalawan ya. Baik, Ibu, saya bantu untuk menjawab ya bagaimana untuk mengetahui proyeksi Januari sampai Juni sudah sama dengan realisasi yang sudah kita laporkan sebelumnya. Nah, untuk melihat apakah proyeksi Januari sampai Juni sudah sama dengan yang kita laporkan 6 bulan ke belakang, itu bisa melalui data SMART ya, Bapak Ibu, karena
setahu saya, berdasarkan info yang kami terima dari Satker, capaian output itu sudah connect langsung ke Smart. Jadi bisa dilihat datanya dari Smart langsung. Kalau kita tarik data capaian output, itu langsung kelihatan datanya itu bentuknya mirip seperti Excel yang saya share tadi. Jadi dari bulan Januari sampai Desember tuh terlihat datanya gitu. Nah, bisa juga, atau misal ada yang nggak punya user Smart gitu ya, bukan pengelola Smart, bisa langsung login ke Omspan ya Bapak Ibu, silakan lewat dari Omspan. Tadi ini juga ya saya narik data juga dari Omspan. Saya contohin aja ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau melihat data laporan capaian output di bulan Januari sampai Juni, silakan masuk ke Monef PA ya Bapak Ibu. Login ke user Omspan di menu kertas kerja KCO. Silakan diisi bulan, tadi mau lihat data Januari sampai Juni ya. Nah, untuk menarik data sekaligus 6 bulan tidak bisa di Omspan ya Bapak Ibu. Jadi kita pilihnya itu per bulan. Tapi di Smart itu bisa langsung menarik data 1 tahun. Makanya tadi saya sarankan lewat Smart karena dia langsung narik 1 tahun. Tapi kalau lewat Omspan kita tariknya per bulan. Misal ini ya bulan Januari. Misal saya mau lihat data realisasi di bulan Januari yang satker tertentu, tinggal dibuka aja menu kertas kerja capaian output. Nah, nanti di setiap bulan itu akan terlihat berapa penambahan yang diinput oleh satker. Gitu. Atau, nah ini kan nanti muncul ya data kertas kerjanya, diklik detail. Diklik detail ya. Nah, ini kan muncul ya RO-nya. Ada, ini ada 2 RO. Akan terlihat penambahan PCRO bulan ini. Sorry, yang ini. PCRO bulan ini. Kolom bulan ini nanti akan terlihat penambahannya berapa di bulan tersebut. Gitu. Ini kalau misalnya nggak punya user Sakti. Lebih gampangnya lagi dari Sakti. Ya, di Sakti ini. Misal kita masuk di bulan Januari. Ya. Nah, ini karena data Januari tidak ada ya, saya ambil anggaplah bulan Juli ini bulan Januari ya. Nah, untuk melihat penambahan di bulan itu apa, silakan diklik, dilihat datanya pada ini, penambahan progres capaian RO. Terlihat ya Bapak Ibu di sini. Nanti akan terlihat berapa penambahan di bulan tersebut. Ini cara manual Bapak Ibu, memang agak rempong kalau RO-nya yang banyak. Gitu. Kalau mau lebih gampang lewat Smart. Gitu ya, untuk mengetahui proyeksi Januari sampai Juni. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya, saya lupa. Apa tadi ya, Ibu? Mohon maaf. Ini kalau misalkan udah update di Omspan-nya tapi udah lewat batas pengiriman Waktu capaian. apakah masih bisa gitu ya? Ya. Untuk perbaikan nilai masih bisa. Diminta aja ke KPPN untuk memperbaiki nilai sepanjang bulan Agustus ini masih bisa Bapak Ibu. Oke. Oh ya tadi mau ini juga konfirmasi juga kemarin udah coba sih untuk yang dari tas kerja KCO itu, tapi kan itu manual satu-satu ya, sedangkan Iya, RO betul. ada sekitar 28. Takutnya ada ini ya, ada yang miss gitu. Jadi makanya tadi coba tanya ada nggak cara ininya memastikannya gitu. Bendaharanya biasanya yang lebih sering ini ya, lebih sering login ke Smart, mungkin bisa ditanya user Smart ya. Tinggal di download aja dari Smart. Kalau di Smartnya itu di bagian apa monitoring rincian output. Iya betul.
di menu monitoring rincian output. Di situ di download aja nanti langsung ketarik dia datanya. Ya, kalau di download ini kan di bagian keterangan aja ya yang bisa kita lihat per bulannya ya. Kalau ya, Kayaknya tiap bulan sih bentuknya kemarin saya lihat tiap sepertinya bulan ya. sama-sama seperti Excel. Oh ini ya, yang rincian output bulanan ya. Iya betul. Oh iya, oke. Nanti coba ini ya dicocokkan. Oke, makasih ya Mbak Elsa ya. Iya sama-sama. Bulan Julinya sudah dikirim ya Ibu ya? Sudah. Yang Juli sudah, terus dicek memang belum 100, padahal udah pengisiannya sudah sama dengan proyeksi. Nanti mungkin bisa bantu diinfokan aja ya, kalau misalkan udah update di OMSPAN-nya, bisa lewat broadcast mungkin. Baik, iya betul. Nanti ketika OMSPAN sudah update akan kami broadcast lagi. Baik, kami serahkan ke Mbak Nufi. Baik, mungkin langsung saja ke KPKNL Pekanbaru. Silakan Bapak atau Ibu untuk dapat menanyakan pertanyaannya. Ini Mbak, mohon maaf. Halo, Ya, silakan Pak. maaf kameranya off ya. Izin Mbak, gimana kalau misalkan kan pengisian target realisasi volume output dan target capaian output itu harus sesuai dengan DIPA. Nilai akhirnya volumenya harus sesuai dengan DIPA maupun progresnya harus 100. Bagaimana ketika nanti untuk bulan Juli sampai bulan Desember kita masukkan targetnya itu kita bagi rata. Sedangkan nanti ketika realisasinya kita inputnya sesuai dengan kondisi yang ada melebihi dari target yang sudah kita tentukan sendiri. Nah, nanti ketika di awal September ketika kita akan melakukan pemutakhiran target yang di September, Oktober, November, Desember kan targetnya misalkan di awalnya semua kita pukul rata 15, ternyata sisa target kita itu hanya 10. Nah, bagaimana cara mengubah angka itu di target Oktober sampai Desember, sedangkan jumlah targetnya masih harus sesuai dengan DIPA. Terima kasih, Mbak. Baik, mohon konfirmasinya Pak, apakah ini maksudnya PCRO atau volume ya? Volume. Volume. Ya. Oke. Ini berarti sudah bisa dibaca bahwa volume itu nanti sampai akhir tahun tidak akan tercapai gitu ya Pak? Atau lebih justru? Lebih, tapi kita belum bisa prediksi gitu, Mbak. Oke, kalau belum bisa diprediksi volumenya misal di bulan Oktober, November, Desember, ada kira-kira 10, anggaplah satuannya apa ya, 10 orang lah. Ada 10 orang volume lagi yang harus dicapai dalam triwulan 4 dan belum bisa diprediksi. Tidak menjadi masalah ketika volume yang ditargetkan di bulan Oktober dan November itu dibuat nol dan seluruhnya diklaim di bulan Desember. Gitu, untuk menjaga ketika takutnya di bulan Oktober kalau misalnya langsung diklaim seluruhnya langsung 10, padahal tidak bisa dicapai, itu yang membuat nilainya tidak maksimal. Gitu. Gimana, Bapak? Berarti untuk yang di tiap triwulan, untuk bulan pertama, kedua di tiap triwulan bisa kita dalam tanda kutip kita kurangi, baru nanti kita masukkan di akhir tiap triwulan itu. Iya, jadi gini, mau menginformasikan juga, ketika ini kan masih dibuka untuk proyeksi ya Bapak Ibu, menginput proyeksi masih dibuka, silakan dimanfaatkan kesempatan ini menyesuaikan kebutuhan di bulan Juli sampai dengan Juli, September, Oktober. Juli, Agustus, September ya Bapak Ibu. Karena ketika nanti untuk pemutakhiran di bulan Oktober, November, dan Desember, misal sampai dengan bulan September, volumenya sudah, anggaplah sudah 80% volumenya diakui ya. Ada sisa 20%. Nah, sisa 20% ini yang tinggal bisa kita kelola, yang bisa kita proyeksikan.
gitu. Karena dari bulan Januari sampai dengan September itu kolomnya akan mati ya oleh sistem, nanti udah beku, artinya udah nggak bisa diubah. Yang bisa diubah itu Oktober sampai Desember. Nah, ketika Oktober sampai Desember Bapak Ibu ragu itu tercapainya di mana, silahkan dituangkan di akhir-akhir triwulan aja. Gitu ya. Gimana? Ada tanggapan Bapak? Terima kasih, Mbak. Baik, Pak. Ya, baik. Lanjut ke Satker KPU Rokan Hulu. Silakan Ibu. Dari KPU Rokan Hulu. Oh, iya Mbak, izin. Kami kan ada satu RO tuh yang PPA-nya udah 100%. Nah, jadi rencana saya tuh mau buat untuk capaian output-nya di bulan ini tuh mau dibuat 100% karena udah habis kan. Terus nanti tinggal gantiin di proyeksinya kemarin. Terus nanti yang ke September sampai Desember biar dibuat 0 aja gitu. Tapi saya masih ragu, takutnya mana tahu ada revisi kan. Kalau ada revisi di Pagu tuh bisa nggak besok dikurangin lagi gitu capaiannya? Baik, itu aja. Iya Mbak. Baik, untuk KPU Rohul, ketika sampai dengan bulan Juli RO tersebut sudah 100%, silahkan diperbaiki ya proyeksinya dan diklaim aja bahwa sudah ada output 100% di bulan Juli. Nah, bagaimana kalau misalnya di bulan Agustus atau September ternyata ada revisi penambahan pagu dan atau bahkan penambahan RO gitu ya. Silahkan menggunakan tombol dispensasi. Jadi nanti di capaian output itu ada menu untuk dispensasi. Saya share ya. Nah, ini terlihat ya, Bapak Ibu. Di sini ada tombol dispensasi. Jadi kalau misalnya anggaplah RO 006 ternyata ada penambahan pagu atau penambahan ada RO baru ibaratnya gitu ya. Silakan diklik dispensasi, dikliknya. Nanti akan nah ini nanti ada muncul notifikasi kalau misalnya RO itu tidak baru ya. Dispensasi ini hanya digunakan untuk ketika ada revisi. Jadi datanya bisa diupdate kembali. Ya, gitu ya Bu. Jadi masih bisa diperbaiki proyeksinya kalau misalnya ada revisi. Gitu ya Bu. Ada tanggapan? Oke Mbak, makasih Mbak. Iya, Ibu sama-sama. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari SKPD TP Dinas PUPR. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Halo. silakan Pak. Ya, silakan Pak. Kami tadi kan sudah mengirim data capaian output. Kemudian kami cek di Monev PA itu nilainya tidak 100, Bu. Karena di target PCRO di OMSPAN ini kayaknya masih yang lama. Itu bagaimana, Bu? Kenapa dia tidak mengikuti target yang udah kita input sebelumnya gitu? Baik. Baik, Bapak langsung dijawab aja ya. Untuk target PCRO di OMSPAN memang saat ini belum update, betul. Targetnya masih menggunakan target penyerapan anggaran triwulan 3. Jadi nilainya memang belum 100. Nanti ketika OMSPAN-nya sudah update, akan kami broadcast kembali untuk mengecek nilainya kembali. Gitu ya Bapak ya. Terima kasih. Baik. Yang terakhir, yang resen, silakan dari Satker UP SDA Sumber Daya Air ya. Silakan Bapak atau Ibu untuk dapat unmute. Izin Mbak. Ya, silakan Pak. Gini Mbak, mau bertanya, di RO kita itu target outputnya kan 41,5 km. Sementara kita mau ngirim. Maaf Pak, untuk suaranya mungkin bisa agak dibesarkan Pak, karena kurang terdengar.
Ya, halo Pak. Kedengaran, Mbak? Ya, sudah. Eh, di target itu RU itu ada targetnya kan kalau keseluruhan itu sampai Desember kan 41,5 km, Mbak. Sementara kita sudah isi capaian output, tinggal mengirim ke kirim capaian output. Kita lakukan pengiriman capaian output, itu sistemnya nolak terbaca output kita itu 42 km, Mbak. Sementara di RKKL cuma 41,5. Terbaca berapa Pak? Mohon maaf. 42. 22. 42, Mbak. 42 ya Pak? Halo? Ya, iya, Mbak. Ya, terbacanya 42 ya Pak ya? Ya, sementara di itu kan 41,5. Oh iya. Jadi nggak bisa ngirim pen output kita. Baik. Bisa kami tangkap Pak pertanyaannya, silahkan untuk Mohon izin Bapak, sudah mengirim proyeksi enggak Pak? Sudah. Proyeksi yang diinput totalnya 42 atau 41,51? 41,5. 41,5. Tahunnya 42 dari mana Pak? Sistem nolak, langsung ada pemberitahuan di situ. Oh, maksudnya waktu mengisi proyeksi totalnya 41,5 tapi tidak bisa tersimpan atau gimana? Sudah tersimpan, Mbak. Oke. Masih mau disimpan dia sebesar 41,5. Terus kita kan mau kirim capaian output nih. Mau kirim ini realisasi capaian output ya? Iya, realisasi capaian output. Nah, Oke. terus ada sistem bilangnya target kinerja ini belum diperbarui karena RO yang lama itu 42 gitu. Sementara kan RO kita kan 1,5. Belum diperbaharui. Ya. Kalau sekarang? Iya. Sekarang tampilannya gimana? Lagi dibuka nggak Pak layarnya? Bentar. Lagi dibuka layarnya Pak, boleh di-share? Iya, bentar Mbak. Tapi proyeksi bisa disimpan ya Pak? Bisa. Bisa disimpan Mbak, 41,5 itu proyeksinya. Tapi yang nggak bisa tuh realisasi. Iya, realisasinya. Kita mau kirim. Sistemnya nolak. Dibalas apa? Padahal kan udah selesai semua. Sebelum ini Zoom, saya kan udah konfirmasi ke orang ke KPPN. Katanya sih sistemnya ngebacanya 42 gitu. Baik, boleh di-share biar kita lihat. Bentar Mbak ya. Agar SJ-nya kecil, W-nya besar, W-nya kecil, R-nya kecil. Di skip dulu deh Mbak, ke yang lain dulu saya ini. Baik. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Mbak Novi. Ya, baik. Untuk penanya selanjutnya, silahkan dari 637000, Ibu Resi. Silakan Bu untuk dapat menanyakan pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Novia. Gini Mbak Elsa, saya di sini bukan PPK ataupun operator, cuma saya ingin mengetahui juga karena kurang lebih saya ada
tahu tentang smart gitu Mbak. Jadi saya mau coba pelajari juga. Jadi yang ingin saya ketahui, capaian output ini kan ada operatornya ya Mbak yang biasanya yang menginputkan di Satker saya. Cuma saya mungkin ingin tahu lebih lanjutnya itu Mbak. Tadi kan kita ada proyeksi caput juga gitu ya. Yang kalau yang setahu saya sejauh ini di tahun ini kemarin memang kita baru sekali ini ya Mbak ya dimintain membuat proyeksi caput ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kan capaian output ini kan sudah berlalu kan yang Januari sampai Juni. Nah, tadi kata Mbak Esa dan jelaskan bisa dilihat apa tadi di Smart itu realisasinya berapa gitu kan untuk nanti dilaporkan di proyeksi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya tahu juga, pada saat tadi kan ada kasus yang seperti misalnya proyeksi kita itu 8%, ternyata pada saat dilaporkan itu 5%. Nah, itu kan memang nanti akan pengaruhi nilai ininya ya, nilai capaian outputnya. Nah, pada saat kita mengisikan 8% untuk proyeksi dan 5% untuk proyeksi, itu sebenarnya data yang kita jadikan patokan itu dari mana gitu, Pak? Apakah realisasi anggaran atau bagaimana gitu? Saya belum menangkap gitu yang seperti itu gitu kan. Kemudian kalau saya lihat di Smart tadi, saya bisa buka akunnya. Itu kan RVRO aja ya, RVRO per bulannya ada di sana. Nah, berarti kan itu yang fixnya ya, nanti yang bisa kita gunakan untuk melaporkan di proyeksi untuk Januari sampai Juni gitu kan, Mbak. Nah, sedangkan tadi yang Mbak Elsa pernah ada simulasi tadi, ada PCRO. Nah, saya masih bingung yang PCRO itu apa gitu. Sedangkan di Smart ini kan tidak ada ya. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Resi. Betul, untuk penginputan proyeksi baru kita mulai di semester 2 ini ya Ibu ya, awal bulan Juli, awal bulan pelaporan untuk bulan Juli baru kita mulai untuk penginputan proyeksi. Dan apa yang menjadi patokan dalam menentukan proyeksi, artinya penginputan PCRO atau RVRO ya, untuk bulan Juli sampai dan seterusnya. Apakah menggunakan realisasi atau apa. Nah, untuk yang menjadi patokan dalam menentukan output ya, namanya output ya, berarti ada output, ada hasil dari, ada kinerja dari yang kita lakukan selama ini gitu. Seperti tadi ada contoh bahwa misal ada RO untuk apa ya ini ya, siswa penerima BOS, anggaplah ada RO seperti itu. Siswa penerima BOS dan ada targetnya itu ibaratnya 700 orang. Nah, yang menjadi patokan sebenarnya ada 2 jenis ya Ibu yang menjadi patokan. Bisa digunakan menggunakan realisasi keuangan. Beberapa yang seperti itu. Beberapa menggunakan patokannya adalah realisasi secara keuangan. Jadi dianggap ketika ada realisasi berarti ada output gitu. Nah, ada lagi yang tidak berpatokan dengan realisasi secara keuangan, tapi berpatokan pada realisasi secara real, kenyataan. Ada yang misal secara keuangan itu belum terrealisasi, anggaplah belum kita bayarkan, belum ada pencairan dana, tapi pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, itu berarti dia berpatokan bukan secara realisasi, tapi secara output realnya seperti apa. Gitu. Nah, sebenarnya output itu harusnya berdasarkan secara real ya, kenyataan. Tapi ada beberapa RO yang susah untuk diprediksi, jadi beberapa menggunakan realisasi secara keuangan menjadi patokan. Gitu. Jadi ada patokannya bisa menggunakan secara keuangan atau bisa menggunakan real secara kenyataannya. Gitu. Nah, data di Smart. Nah, sebetulnya saya belum pernah download, tapi saya pernah lihat teman saya download data dari Smart. Itu ada PCRO dan ada RVRO-nya, Bu.
Mungkin ada menu khusus gitu ya. Tapi setahu saya di menu di menu rincian output, di menu monitoring. Karena saya cuma pernah lihat aja. Saya nggak pernah login langsung. Nah, ketika di menu monitoring rincian output, saya nggak tahu mungkin ada filteran di sana ya. Hasil Excel-nya itu ada PCRO dan RVRO. Jadi terlihat data bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Bisa boleh share screen, Mbak? Saya udah buka smart Boleh, itu mungkin bisa boleh, kelihatan. boleh, silakan. Udah masuk, Mbak. Ini. Ini ada filteran nggak, Bu, setelah masuk ke rincian output ya? Yang monitoring rincian Yang output. bulanan? Ini. Yang bulanan dia per bulan gitu ada, tapi RVRO aja, PCRO-nya kok nggak ada ya gitu. Ini ada progress bukan? Ada RVRO, ada progress. Iya, progress. Oh, Iya. ini PCRO tuh progress ya, Mbak? Iya, betul. Oh. PCRO itu adalah progress. RVRO itu adalah volume. PCRO itu realisasi volume gitu ya. Betul. PCRO Kemudian itu progress. Yang dikatakan gap di saat kita menginput capaian Input output realisasi ya. Oh, itu kalau dibandingkan dengan realisasi keuangannya gitu ya? Iya, betul. Jadi nanti untuk pelaporan capaian output ini untuk melihat sebanding tidak pekerjaan di lapangan sama secara keuangannya. Karena beberapa secara keuangan itu anggaplah sudah 80%, tapi outputnya masih kecil. Nah, ini menjadi bahan evaluasi gitu. Kenapa bisa sudah realisasi secara keuangan udah tinggi, tapi kok outputnya belum ada. Ini mungkin menjadi evaluasi nih untuk kita. Gitu. Jadi untuk gap itu perbandingan antara penyerapan secara keuangan dibandingkan dengan progres atau PCF. Kalau yang tadi Mbak Esa bilang untuk proyeksi itu kan tadi ada yang nanya juga kan gimana kita mau melihat yang hasil Januari sampai Juni gitu kan. Terus Mbak Iya, Esa betul. mengarahkan di Smart gitu kan. Iya, Berarti betul. nilai ini yang kita harus sama gitu. Di-input. Berarti yang proyeksi kita laporkan kemarin Januari sampai Juni harus Juni. sama yang di sini gitu ya. Nggak harus ya, Bu ya, tapi bisa menjadi panduan. Ketika gitu. kalau misalnya nggak mau mikir lama, bisa ngikutin Januari sampai Juni. Gitu. Ini tuh cara paling simpel ngikuti data. Tapi kalau misalnya mau memikirkan strategi nih, misal bulan Juli sampai dengan Desembernya kalau mau dibuat targetnya kecil-kecil, berarti nanti di bulan Juninya agak ditinggikan target supaya Juli sampai Desembernya nanti proyeksinya kecil, tinggi targetnya. Tapi nanti setahunnya harus 100 gitu ya. Betul. Berarti kayak dikumpulkan di Juni gitu ya. Iya. Istilahnya. Ya Karena karena nanti kita harus akan mencapai dikunci target nanti. gitu kan. Iya, betul. Gitu. Karena di Juli sampai September kita harus capai target yang sudah kita laporkan di proyeksi tadi gitu. Betul sekali, seperti itu. Terus nanti Mbak kalau ini udah ngelapor proyeksi berarti nanti ngelapor proyeksi lagi di Oktober gitu ya? Iya. Jadi untuk Oktober nanti dibuka lagi untuk periode melaporkan proyeksi rencana di triwulan 4. Tapi kalaupun tidak mau tidak apa-apa. Yang penting sekali setahun. Gitu. Iya, Bu ya? Iya, baik Mbak. Kemudian Baik. yang di ininya Mbak boleh tahu Mbak, ini kebetulan operator komitmen kami belum ada di tempat. Jadi saya ingin lihat kalau yang di user komitmen di Sakti itu di bagian mana Mbak ya melaporkan proyeksi. Saya mau lihat proyeksi yang sudah dilaporkan dia kemarin kayak gitu. Oh gitu. Ibu punya usernya, Ibu? Punya, cuma saya udah coba masuk, kayaknya Iya. lagi dipakai, jadi nggak bisa gitu. Oh gitu. Nanti takutnya kalau saya paksakan buka akun, nanti mana tahu dia masih lagi kerja gitu kan. Iya, betul sekali. Kami Mungkin juga saya nggak mau lihat bisa, aja. mungkin bisa melihat datanya. Sudah dikirim belum ya, Bu? Oh, ini proyeksi ya? Mau lihat proyeksi Proyeksi, atau mau lihat realisasi? Nengok proyeksi dulu Mbak. Oh, Kayaknya kalau proyeksi memang belum update di span-nya. Kami sendiri pun belum bisa memantau untuk setiap proyeksi, Ibu. Enggak, maksudnya kalau lihat
kemarin melaporkannya di Sakti juga kan, Mbak? Iya, di Sakti. Saya nengok di Sakti itu Oh, nggak di bisa, Mbak, menunya menu ngambil apa datanya gitu ya? gitu. Heeh. Boleh, saya tunjukin ya. Saya Iya. share di Sakti saya. Nah, ini terlihat ya. Atau ini ya. Nah, ini aja. Jadi nanti di modul komitmen ini, Ibu, kemudian di RUH, di capaian kinerja. Nah, di capaian kinerja ini ada dua menu, realisasi dan target. Jadi untuk proyeksi target, ada di menu target kinerja Satker. Nah, maaf, saya login dulu. Sepertinya sedang digunakan ya, saya login tempat lain dulu. Oh, dari sini juga nggak bisa ya. Mungkin menunya aja saya tunjukkan. Nanti di menu target, nanti akan muncul RO, ya Bu ya. Nah, ini kalau kita klik, tampilan di atasnya ini berisi Bu. Dari bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember. Nah, ini semua berisi. Cara untuk melihat secara keseluruhan, silakan di-download menu ini. Bisa mendownload PDF atau Excel. Nah, nanti kalau misalnya menu Excel, Ibu download, nanti tampilannya seperti ini. Terlihat nggak ya? Sebentar. Nanti tampilannya menjadi seperti ini waktu Ibu download Excel. Seperti ini tampilannya. Kelihatan nanti RO-nya apa, target dari Januari sampai Desember berapa. Ini saya download dari Sakti kok, Bu. Dari tombol unduh yang tadi. Gitu ya, Bu ya. Kalau download itu langsung keseluruhan RO atau per RO? Per RO berarti ya? Secara keseluruhan. Oh, di checklist semua dulu ya RO-nya ya? Nggak usah di checklist malah, Bu. Jadi nanti untuk mendownload itu jangan dipilih ya. Kalau nggak salah kalau dipilih nanti yang ke download cuma satu. Oh iya, iya. Gitu. Jadi pastikan tampilannya tidak ada yang terpilih, baru diklik unduh. Bisa PDF, bisa Excel. Berarti kalau yang untuk caput bulanan yang udah di entry, yang menu satunya lagi gitu ya, yang realisasi itu ya? Iya betul. Untuk realisasi itu untuk menginput realisasi Iya, setiap target. bulan. Oke. Ada lagi tanggapan Ibu Resi? Kayaknya cukup dulu Mbak Elsa. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Kita serahkan ke Mbak Novi. Ya, baik, kita lanjut ke penanya terakhir dari Satker 631-156, Ibu Pertiwi. Silakan Ibu untuk dapat unmute. Baik Ibu, terima kasih Bu. Eh, saya kan membuat capaian output yang bulan Juli sama proyeksinya Bu. Akhirnya kalau sewaktu kita input capaian output untuk bulan Juli kemarin, ternyata realisasinya jauh sekali targetnya misalnya 16 targetnya 64%. Ternyata realisasinya 54%. Itu apa kita sesuaikan dengan target atau sesuaikan dengan realisasi saja dulu? Selanjutnya saya dengar tadi atau saya salah paham, boleh diubah dibesarkan nilainya di bulan Juni atau dibesarkan nilainya di bulan Juli. Saya tidak kurang jelas tadi Bu. Nah itu saja Bu, terima kasih. Satu lagi Bu, tentang masalah aplikasi smart ini Bu. Kami belum mengetahui tentang aplikasi smart ini. Kami dari BP2JK Wilayah Riau, bagaimana caranya kami bisa tahu bisa masuk ke login ke bagian aplikasi smart itu. Sekian itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang apa lagi? Apa tadi ya? Yang kalau misalnya di bulan, oh ini dulu, sebentar. Tadi yang Ibu bilang ada target apa? Ada target 64 tapi terrealisasi 54 gitu ya. Nah, kalau ini bulan Juli nggak Bu?
Iya, bulan Juli, Bu. Bulan Juli ya. Kalau bulan Julinya Ibu ada realisasi 54, eh, kan masih dibuka penginputan proyeksi, Bu. Ya, Bu. Nah, silakan disesuaikan aja di bulan Julinya. Kalau Ibu mau mengisi 54, berarti proyeksinya Ibu perbaiki jadi 54. Karena ini lebih apa ya, kecil ya dari Ya, target. kecil, Bu. Nah, atau Ibu tetap mengakui ada realisasi sebesar 64 karena sebenarnya ini cuma 10 ya targetnya, tapi apa ya, cuma selisihnya kayak cuma 10. Sebenarnya Ibu bisa-bisa aja klaim sebesar 64, tapi kalau Ibu mau 54 berarti proyeksinya dikurangi supaya sama dengan realisasinya. Kalau proyeksinya dikurangi, Bu, dia minus tidak sampai 100 ditulisnya. Iya, tidak sampai 100. Silakan dimasukkan di bulan Juni aja bisa. Di Juni, Bu. Iya, bulan Juni kan sudah di cut off tuh. Berarti Bu masih boleh diubah Juninya, Bu. Proyeksi bisa. Untuk proyeksi Januari sampai Desember masih dibuka. Iya, jadi kalau mau dituangkan di apa ibaratnya dibuang gitu, nggak dibuang ya, dipindahkan yang proyeksinya lebih besar di bulan Juni tidak masalah supaya nanti Juli sampai Desembernya nggak terlalu Baik. berat. Baik. Itu ya Ibu ya, Ibu Pertiwi. Ada lagi tanggapan Ibu? Yang soal smart ya? Ya. Iya, bagaimana untuk mendapatkan user user smart gitu ya? Ini tahu smart itu sebenarnya bukan produk dari DJPB, Ibu, bukan produk dari kami, tapi interkoneksi dengan aplikasi smart, di mana smart ini milik dari Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, mungkin bisa koordinasi dengan apa ya yang biasa DJA itu untuk revisi-revisi biasanya ya. Bagian anggaran lah Ibu biasanya silahkan ditanya ke bagian anggaran bagaimana bisa mendapatkan user smartnya untuk bisa dipantau nanti di sana atau bisa langsung koordinasi dengan eselon 2-nya gitu ya Ibu Pertiwi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik Ibu, sama-sama. Mungkin kita lanjut tadi dari Satker OPSDA, apakah mau melanjutkan diskusinya tadi, Bapak? Mbak, izin Mbak. Ya, silakan. Silakan Pak. Bukan Pak, lagi azan Pak. Oh iya, siap.
Ada bang, nggak kita gitu. Enggak. Halo Mbak, udah bisa lanjut? Halo Mbak, Ya, silakan Pak. share screen ya Mbak. Ya. Ini Mbak, kelihatan Mbak? Kelihatan Pak. Nah ini kan RO-nya di sini targetnya 41,5. Terus kalau kita kirim, ini kan sudah saya isi semua nih outputnya. Kita kirim ya. Nah ini sistem ininya pemberitahuannya begini di sistem. Oh. Oke, coba ini Pak, masuk ke proyeksinya. Coba ke bawah, coba diklik dispensasi. Ini Mbak. Nah, terus? Udah. Diklik ya. Oke. Coba diklik kiri, diklik ubah. Coba ke bawah lagi. Lagi. Simpan. Enggak, ini cuma ubah simpan aja. Oke. Simpan ya. Oke, silakan dikirim. Kirim ulang. Targetnya coba dikirim ulang. Maaf, targetnya Pak. Targetnya dikirim ulang. Oke. Oke. Coba login lagi ke realisasi. Ini langsung kirim Mbak. Iya, coba dikirim lagi. Sorry, tidak dulu. Diklik ubah dulu RO-nya. Ubah simpan aja. Ubah, kemudian disimpan.
Oke, coba di refresh dulu, kemudian diklik kirim. Kirim. Iya. Oke. Oke, Mbak. Oke, udah berhasil ya? Nah, Baik. Udah aman ya berarti, Pak? Mbak, aman, Mbak. Satu Baik. lagi, Mbak. Ya, Kalau layanan itu jenis RO-nya maksimum apa minimum, Mbak ya? maksimum, Pak, kalau layanan. Layanan maksimum ya? Iya. Itu otomatis kan? Iya. Kalau satu layanan bisa pakai hitung otomatis. Oh, Biasanya gitu. kalau hitung otomatis kan dibagi rata ya 8,33 setiap Ya. bulan. Ya. Yang pasti kalau Bapak Ibu menggunakan hitung otomatis, berarti diproyeksinya sama ya rata 8,33. Oke. Ada lagi nih, Mbak. Iya. Kalau kita kan itu penilaian 100% capaian output itu terhadap realisasi output apa volumenya, Mbak? Progress dan volume. Dua-dua. Iya, keduanya. Gini kan, kita kan di bulan Januari sampai bulan 6 itu kan kita udah close ya, volume sama target realisasi. Jadi kan kita fokusnya ke bulan Juli ya, Mbak ya. Yang udah terlanjur isi yang dari bulan Januari sampai bulan 6 itu saya kemarin volumenya itu berdasarkan realisasi persentase Keuangan. dari gini. Misalnya kan di bulan Januari saya isinya 8%. Terus volumenya 8% dari volume saya ngisi realisasi volumenya. Target dari volume. Oh, maksudnya gimana, Pak? Kalau misalnya progresnya 8%, volumenya juga gitu. Iya. Harusnya kan diproyeksi kan kalau diproyeksi saya ngisi proyeksi itu berdasarkan yang yang Mbak bilang itu misalnya dia satu layanan. Saya isi di Desember satu layanan dia tercapainya. Cuma berarti Januari sampai November 0 ya? harus Januari sampai November kan harusnya 0. Iya, betul. Tapi kan di Januari sampai bulan 6 kemarin kan udah terlanjur ngisi saya tuh karena berdasarkan volume yang realisasi di bulan itu gitu. Oh, dibagi rata juga volumenya. Gini, maksud saya gini, kalau andainya di bulan, anggaplah di bulan Maret gitu Mbak ya, kita kan ada realisasi sebesar 5% misalnya. Sementara target volume O-nya itu satu layanan misalnya. Satu layanan diakui di bulan Maret. Sementara kan kita kan isi proyeksinya kan satu volume itu kan di Desember nanti capainya. Kalau udah Bapak klaim di Maret, Desember 0 aja kalau gitu, Pak. Itu berarti berubah di proyeksi berarti ya? Iya. Oh gitu. Kalau misalnya Bapak udah terlanjur nih, satu layanannya itu dilaporkan di bulan Maret. Berarti kan kalau dilihat data bulan Maret, Bapak ada volumenya itu satu layanan. Ya kayak begini Mbak, saya ini di sini ini layanan ini Mbak, ini kan di bulan Juni ini kan udah terlanjur ngisi saya nih. Udah satu. Udah kok ada koma-komanya tuh realisasi volume. Ini realisasi volume kumulatif udah satu. Bulan Julinya berarti 0 sampai Desembernya. Berarti ngikutin ini ngakalinnya di bulan Juli sampai Desember itu nambahin volume yang sudah terekam gitu ya. Januari sampai Juni atau gimana, Pak? Ini kan di sini kan masih ini bentar, mana dia ini. Bentar, Mbak, ini kan volumenya udah satu di bulan apa nih, satu di bulan. Bentar. Ini ada undangan juga kan?
Nah ini Mbak, di Mei misalnya. Di Mei ini kan udah terlanjur saya bikinnya misalnya 0, sekian sekian. Ini Mei, oke. Misalnya ini targetnya anggaplah 9 misalnya 9 layanan. 9 unit ya. Sementara kan di proyeksi itu udah saya bikin, udah saya bagi-bagi itu sampai Desember, pokoknya sampai Desember tuh udah 9 gitu. Nah, sementara kan kita dari Januari sampai bulan Juni itu udah ngisi tuh yang ini nih, yang 0,0 ini. Buat ngakalinya ntar sisanya dari bulan 7 sampai ke Desember, gimana Mbak proyeksinya? Tergantung sih Pak. Di bulan Juni sampai dengan bulan Juni ini sampai dengan bulan Juni. Ini Mei Coba bulan Juninya apa? Bulan Juni. Untuk RO tadi. Ini sampai 62. Kumulatifnya 5,6. 5,6. Berarti ada sekitar 3,3-an ya. Iya. Ini unit sebenarnya. Di bulan Juli sampai Desember kalau mau Bapak bagi juga nggak sih. Atau ketika unitnya ini aja, kira-kira tercapainya di bulan apa gitu. Biasanya sih kalau di ini Mbak itu di bulan 10 sama bulan 11 itu udah 100 biasanya. Udah 100, 10 atau 11 ya? Atau udah sampai 9 dia, udah full, udah 100%. Ya udah akui aja kira-kira Pak semuanya di bulan Oktober juga bisa atau November. Tapi pastikan di bulan November sudah tercapai semua ya. Iya. Berarti perubahan di proyeksi Mbak ya berarti ya? Proyeksi iya. Bapak proyeksinya diisi berapa Juli sampai Desembernya? Saya kosongin soalnya saya Zoom yang pertama itu kan ngikutin Mbak kalau satu layanan atau yang targetnya 9 dibagi pokoknya di akhir Desember itu sampai dia 9 gitu. Iya betul. Nah, cuman saya kan udah terlanjur ngisi tuh dari bulan Januari sampai bulan 6. Saya baru keingatnya itu saya berdasarkan presentasi di bulan itu gitu. Jadi presentasi di bulan itu realisasinya saya bagi dengan semua target. Dapatlah segitu gitu ya. Gitu. Iya sebenarnya kalau volume sesuaikan dengan satuan ya harusnya. Lebih ke kalau ada 9 unit ya kalau adanya Mas sudah ada 5 berarti kita akui 5 gitu bukan koma-koma harusnya. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa sih diakui di akhir itu juga nggak apa-apa. Atau saya giniin Mbak, misalnya nih bulan Juli nanti ini 5,6 ini saya bikin 6 dari 6 ya. Sisanya saya bagi gitu. Boleh satu-satu ya. Nah, biar nggak berkoma gitu maksudnya. Iya iya. Itu cara lebih baik. Oke Mbak. Iya. Oke, makasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Baik, kita lanjut ke penanya terakhir pada sesi diskusi kita sore hari ini. Dari Satker 437030 Stasiun Meteorologi SSK 2, silakan Bapak atau Ibu. Sore Bu. Sore Pak, silakan. Nah, makasih ya Bu kesempatannya. Ini Bu mau nanya untuk yang realisasi. Biasanya kan sebelum kita ngerjain untuk ngirimnya yang biasa yang diinformasikan sama KPPN kan di gapnya itu kan ada nilai itu Bu di gap persennya tuh. Kayak seperti angka minus atau gimana gitu. Nah, jadi di gapnya ini maksud saya itu Bu harus sampai 0 atau gimana tuh Bu? Gap ya kalau ngisi realisasi ya. Ya. Oke, itu aja Pak. Ini satu lagi Bu yang untuk target kinerja. Kami kan udah bikin juga itu masalah untuk target kinerjanya. Mana tahu kan udah kami targetkan ada perubahan TP CRO-nya pada bulan yang misalnya kami targetkan misal bulan September rupanya nggak terrealisasinya Oktober atau November. Itu perubahannya bisa diedit atau gimana tuh Bu? Baik, itu aja ya Pak ya. Ya Bu.
Baik, yang pertama dulu, apakah gap harus 0% gitu ya, Pak? Iya, Bu. Untuk penginputan realisasi capaian output, gap tidak harus 0% ya, Pak. Gap untuk RO itu kan ada dua klasifikasi ya, ada yang PN ini prioritas nasional. Ada yang prioritas nasional, ada yang non prioritas nasional. Nah, untuk non prioritas nasional ini masih diberikan kayak apa ya, kewajaran gitu ya. Kalau gap sampai 20% ini masih dianggap wajar. Kalau gap sampai 20%. Jadi nggak harus nol ya Pak, masih bisa kok kalau mau ada gapnya sampai 19%, 20% itu masih bisa. Gitu. Nah, untuk yang kalau RO-nya adalah prioritas nasional, dianggap wajar itu ketika ada gap maksimal 5%. Kalau dia prioritas nasional. Bagaimana cara membedakan apakah dia PN atau non-PN? Biasanya di RO itu ada tanda checklistnya, Pak. Nah, di tampilan di samping RO itu nanti langsung terchecklist dia. Kalau dia terchecklist itu berarti prioritas nasional. Artinya gapnya itu maksimal 5%. Diwajarkan gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata secara kenyataan artinya progres di lapangan itu pekerjaannya cepat, tapi secara keuangan kita memang belum merealisasikan. Nah, kadang kan Satker, misal kalau pekerjaan di lapangan itu sudah 80% lah ibaratnya, tapi secara keuangan masih 50%. Nah, ini kan ada gap 30% gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya 30% ini masih dianggap wajar, tapi dengan catatan harus memilih referensi namanya. Jadi referensi ini akan aktif ketika gapnya sudah melebihi dari 20%. Gitu. Dan itu wajar dengan catatan memilih referensi. Itu ya Pak, jadi gap tidak harus 0%. Bisa lebih, bisa kurang. Gitu. Kemudian, bagaimana kalau misalnya sudah ditetapkan target tapi tidak terrealisasi? Apakah masih bisa diubah? Untuk mengupdate proyeksi itu cuma bisa di awal triwulan aja, Pak. Jadi periodenya sama dengan periode revisi halaman 3 DIPA, 10 hari kerja di awal triwulan. Jadi disitulah kesempatan untuk Satker bisa memperbaiki proyeksi 3 bulan ke depan. Gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah nggak bisa diubah di pertengahan, misal di bulan Agustus, ternyata tidak terrealisasi gitu ya. Dengan ini ya, bisa aja kalau misalnya Satker tidak tercapai, Satker bisa mengisi sebesar dengan target. Yang penting gapnya jangan sampai terlalu besar. Atau besar pun nggak masalah dengan catatan mengisi referensi. Itu ya Pak. Yang penting kalau boleh jangan sampai tidak tercapai targetnya. Makanya tadi kami sarankan kalau boleh diperhitungkan kembali kira-kira berapa yang bisa dicapai di bulan Juli sampai dengan Desember ini. Sebenarnya untuk bulan Juli kan sudah lewat ya. Jadi bulan Juli kita harusnya sudah tahu berapa realisasi karena udah lewat. Berapa realisasi di bulan Juli harusnya kita sudah tahu untuk bisa memperbaiki proyeksi di bulan Juli ini. Gitu. Nah, kita tinggal memperbaiki proyeksi di bulan Agustus dan September. Masih memikirkan rencana kira-kira berapa persen yang gitu, Pak. Nah, gini Itu Bu, ya, kan, Pak. nah gini Bu, mungkin ada tambahan sedikit. Kan kami ada peralatan tuh Bu, untuk perawatan gitu. Ya istilahnya mungkin kayak gini kami udah nargetkan di bulan tersebut. Rupanya mungkin di bulan tersebut barangnya masih aman, istilahnya masih kondisi baik. Tiba-tiba pas enggak kami targetkan di bulan selanjutnya, tiba-tiba terjadi masalah. Sehingga terjadi perjalanan dinas atau perbaikan alat di situ gitu Bu. Sehingga yang kami targetkan dari awal yang kondisinya seperti ini ya akhirnya berubah dengan kondisi lain gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya, nah, kalau seperti itu berarti seharusnya um, justru bisa lebih besar kalau gitu Pak outputnya dari yang ditargetkan. Iya sih Bu, Gitu kan misalnya ya seharusnya.
Nah, ya, maksudnya gini Bu, kan kita ada rencana kalau misalnya kami akan ada peralatan meteo lah di selain di luar Riau, misalnya udah kami targetkan untuk perbaikan atau apa gitu atau pemeliharaannya pada bulan September misalnya udah kami kerjakan. Nah, rencana otomatis anggarannya itu kan udah berkurang dari situ mungkin dari awalnya ya udah berkurang dari targetan. Rupanya tiba-tiba di bulan Oktober alat itu masalah. Akhirnya kami balik lagi ke sana karena kami nggak ada bikin di Oktober untuk pekerja targetnya gitu Bu. Sehingga ada lagi pencairan dana di situ gitu sih. Memang dari dana yang ada kami kerjakan, cuman dari target yang kami rencanakan akhirnya nggak sesuai gitu Bu. Itu maksudnya. Ibaratnya kayak kejadian yang tak terduga gitu Ya ya. betul Bu. Tiba-tiba harus dilakukan perjalanan dinas. Ya. Kalau kayak gitu sebenarnya enggak, biasanya RO-nya berbeda ya. Kalau untuk alat atau sama RO-nya? Sama Bu, RO-nya sama Bu. Sama ya, berarti Ya. kelebihan. Kalau kelebihan itu sebenarnya nggak masalah. Yang kekurangan ini, kurang realisasi ini yang menjadi bermasalah gitu. Mau tidak mau, kalau misalnya Bapak maunya cuma diisi sebesar realisasi ya nilainya tidak akan maksimal. Tapi kalau kami bilang ya saran kami selama gapnya belum terlalu besar dan kalaupun gapnya besar dengan memilih referensi dan membuat catatan ya di keterangan sebenarnya itu masih kami terima gitu. Yang penting jangan milih referensi 99 gitu aja Pak. Dari kalau nggak salah referensi itu ada banyak, nanti tinggal dipilih yang mana yang lebih pas. Yang penting jangan 99. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Tadi juga ada pertanyaan di chat ya terkait keterangan apakah ada bakunya. Sebenarnya referensi itu sebenarnya diatur ya. Sebenarnya isinya itu adalah gini. Sampai dengan bulan sekian, tahun sekian, PCRO sekian, RVRO sekian. Kemudian ditambah keterangan lagi yang mendukung dengan penjelasan PCRO dan RVRO-nya. Gitu. Yang penting format awalnya diawali dengan seperti itu. Kalau mau ditambahin keterangan di belakangnya, gitu ya. Kami kembalikan ke Mbak Nur. Baik, terima kasih Elsa atas jawabannya yang luar biasa pada sesi diskusi kita sore hari ini. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ingatkan sekali lagi untuk dapat mengisi presensi kehadiran pada link tree yang telah kami sediakan, dan tak lupa kami ingatkan pula untuk dapat mengerjakan soal post-test pada link tree yang sama, dan post-test akan kami tutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.